Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman sehingga kita senantiasa setiap harinya dapat melaksanakan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada hari ini di sini kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Pada kali ini kita akan mempelajari tahsinun Al-Qur'an pada suratul Al-Ikhlas, pada surah Al-Ikhlas. Baik, pencinta Quran dimanapun Anda berada, di sini kita akan mempelajari surah Al-Ikhlas. Tahsin surah Al-Ikhlas, ya, kita awali dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjutkan ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuki ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu. Qul huwallahu ahad. Ya, pada ayat pertama, pada suratul Al-Ikhlas, qul. Penyebutan kata qul itu makhrajul huruf qaf harus ditengkorokan. Agar apa? Agar pada saat kita menyebut lafaz huruf qaf itu keluar dengan sempurna. Qul. Qul huwallah. Kemudian qul bertemu dengan lam sukun. Maka harus dimatikan lamnya tanpa menambah pantulan. Jadi kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca suratul Al-Ikhlas itu qulnya memantul. Qulahu. Ya. Jadi tidak memantul. Bagaimana cara agar tidak memantul? Maka lam sukun itu agak ditekankan dan diusahakan untuk tidak memantul. Jadi sering terjadi pantulan itu karena kurangnya tekanan. Qul seperti itu. Jadi harus ditambah tekanan. Qulhu. Seperti itu. Jadi dia tidak memantul. Ya, pada kalimat qul. Kita lanjut pada kalimat huwallah. Ini kesalahan yang sering terjadi. Huwallah itu penyebutan lafaz huruf waw itu sering terbaca begini. Huwallah, bukan huwallah. Sedangkan huruf di sini pada ayat pertama surah Al-Ikhlas adalah huruf waw. Jadi harus dibaca dengan wa. Huwallah. Jadi kalau dibaca huwallah berarti kurang tepat huruf wawnya. Jadi harus dibaca dengan bacaan huruf wa. Huwallah. Kemudian kita lanjut pada lafaz kalimat lafazul jalalah huwallah harus tebal, ya. Harus dibaca dengan bacaan yang tebal. Huwallah. Kemudian kita lanjutkan. Hu ini menggunakan kalimat dhammah, ya. Tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf dengan tanda baca dhammah, maka dia harus mengumpulkan suara. Bagaimana cara mengumpulkan suara dengan sempurna? Maka mulut kita harus kita
monyongkan. Hu. Ya, seperti itu. Hu. Maka sempurna huruf dengan tanda baca dhammah. Ya, baik. Anda lanjutkan. Ahad. Ya, kalimat ahad. Hamzah ya dibaca jelas. A. Ahad. A ya, tidak boleh dibaca ahad. Kalau dibaca ahad kurang buka. Kenapa dia harus dibaca A, harus dibuka? Karena tanda baca pada huruf hamzah yaitu fathah. Fathah itu bermakna buka, ya. Fathah itu bermakna buka. Maka huruf hamzah dengan tanda baca fathah, maka dia harus dibuka. A tidak boleh kalau apalagi kan? Berarti kurang dibuka. Maka kurang sempurna penyebutan huruf hamzah dengan tanda baca fathah. Kita lanjut ahad. Ha, had sama ya, tanda baca juga fathah, maka dia harus dibuka. Ahad, ha. Nah, di sini huruf ha itu berbeda sama huruf ha. Ha dia huruf tebal ya. Seperti hu ini kalau tanda bacanya fathah maka dia harus dibaca ha ya. Kalau di sini ha lebih ke mengarah ke tenggorokan dan mengeluarkan seperti ada angin yang keluar dari tenggorokan ya. Kemudian terakhir ahad huruf dal. Nah, di sini karena dia di akhir ayat maka dia dipantulkan karena dia termasuk huruf qalqalah. Baik. Ana ulangi sekali lagi bacaan surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ya. Sekali lagi ana ulangi agar para pencinta Quran di rumah dapat mengikuti dan menyimak bacaan dengan baik dan benar. Qul huwallahu ahad. Ya. Itu untuk ayat pertama surah Al-Ikhlas. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Pada ayat kedua bacaannya Allahus Samad. Ya, Allahus Samad. Ya. Kesalahan yang sering terjadi pada bacaan ayat kedua surah Al-Ikhlas ini pada penyebutan lafazul jalalahnya. Di sini orang-orang sering membaca dengan bacaan lafazul jalalah ini seperti ini. Allah, Allah. Sedangkan dia hamzahnya harus jelas. Allah. Kalau Allah berarti hamzahnya menjadi huruf O. Dia bukan huruf O ya. Dia huruf hamzah. Huruf hamzah dibaca A. Allah. Dibuka mulutnya. Allahus Samad. Ya, kemudian lafazul jalalah harus ditebalkan pada kalimat Allah. Kita lanjut. Hus. Ya, pada huruf hu bertemu dengan huruf sad bertasydid. Ya, di sini ada tasydid, sad bertasydid, maka dia harus ditekankan. Ditekankan pada huruf sad. Kemudian huruf sad ini termasuk dalam huruf istila ya. Huruf tebal ya. Huruf sad termasuk dalam huruf tebal. Maka pada saat menekan huruf sad, hus ya, dia memunculkan ketebalan huruf sad. Sehingga huruf sadnya ditekan, kemudian kesempurnaan penebalan huruf sad ya dapat di situ saat kita menyebutkan huruf sad. Nah, contohkan Allahus Samad. Ya, seperti itu. Kemudian kalimat mad ya sama ya. Nah, sama seperti pada ayat pertama huruf dal dia termasuk huruf qalqalah, maka harus dipantulkan. Mad. Mad ya. Ana ulangi surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Samad. Sekali lagi. Allahus Samad. Ya, baik. Kita lanjutkan.
Kita lanjutkan ayat ketiga surah Al-Ikhlas. Anda bacakan. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Para pecinta Quran dimanapun berada, lam, ya kesalahan sering terjadi. Lam ini sering memantul, ya. Lam ya, lam ya, lam ya. Kenapa? Karena kurangnya tekanan. Seandainya kita menambah tekanan pada huruf mim sukun ini, lam yalid wa lam yulad, lam ya, lam ya. Sehingga dia tidak memantul. Maka agar penyebutan huruf mim sukun ini tidak memantul, harus ditambah tekanannya. Kemudian huruf yalid, yalid wa. Di sini ya, lafaz huruf ya disebut biasa, ya, harus dibuka karena tanda baca fathah. Ya, yalid, ya, seperti biasa. Kemudian lid, qalqalah pada tengah ayat itu hanya dia bacanya seperti mengalir saja, tetapi tetap dia memantul. Yalid wa seperti itu. Tidak yalid wa, ya, tidak seperti itu, tetapi dibaca dengan seperti mengalir. Yalid wa seperti itu. Kita lanjut. Walam yulad. Walam, ya, seperti biasa, ya, wa-nya dibaca dengan terbuka mulutnya, wa, bukan wo, ya. Walam. Kemudian juga mim ini agar tidak memantul ditambah tekanannya. Kemudian yulad. Yu di sini berharokat dua, ya, berharokat dua. Jadi setiap bacaan yang berharokat dua itu cara bacanya seperti satu ayunan. Walam yulad. Satu ayunan saja. Walam yulad. Itu patokan dua harokat, ya. Baik. Kemudian pada akhir ayat sama huruf dal merupakan huruf qalqalah, maka harus dipantulkan. Nah, bacakan. Mudah-mudahan para pecinta Quran dapat menyimak dengan seksama, ya. Baik, ana bacakan. Lam yalid wa lam yulad. Ya, sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Ya, baik. Selanjutnya kita masuki ayat keempat. Ayat terakhir, ya, dari suratul Al-Ikhlas. Ayat keempat. Di sini walam sama, ya, walam, kalimat walam tadi sama pada ayat ketiga. Kemudian hati-hati jangan sampai memantul huruf mimnya. Kemudian yakullahu, yakullahu. Ya, di sini ada waw kecil, ya. Waw kecil itu menandakan bahwa dia panjang dua harokat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baik, Anda bacakan terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan pecinta Quran dapat memperhatikan dengan baik, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kita lanjutkan. Kufuwan, ya, huruf kaf itu penyebutan huruf kafnya, makhrajul huruf kaf ada sedikit angin, ya, tetapi tidak berlebih. Ak, ya. Kaf, ku, ya. Kita lanjut. Fu. Makhrajul huruf fu, huruf fa, dia harus berangin, ya. Pa, tidak boleh. Pa, tidak boleh seperti itu. Tapi harus fa. Nah, anginnya keluar di antara dua gigi seri. Fa, fu, fi. Nah, di sini makhrajul huruf fa-nya bertanda dhammah, maka dia harus dimonyongkan mulutnya agar suaranya terkumpulkan dan hurufnya sempurna. Fu, seperti itu.
kufuwan ahad. Ya. Wan, ya di sini fathahtain ya. Jadi fathahtain di sini dibaca wan ahad ya, wan ya. Karena tidak ada huruf nun. Jika ada huruf nun, huruf penghubungnya, maka dia dibaca dengung. Tapi di sini dia bertemu dengan hamzah ya, maka dia tidak terhubung. Harus dibaca jelas ya. Kufuwan ahad. Ya, kufuwan ahad. Kita lanjutkan. Di sini kalimat ahad, ya, di sini huruf hamzah. Hamzah bertanda baca fathah. Maka di sini huruf hamzahnya harus dibaca dibuka ya. Ahad. Ahad. Ya. Ha sama huruf dalnya ya sama seperti pada ayat pertama ya. Ha harus dikeluarkan anginnya melalui tenggorokan penyebutan lafaz hurufnya. Kemudian huruf dal termasuk huruf qalqalah pada akhir ayat harus dipantulkan. Ahad ya. Baik. Ana bacakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pembelajaran kita untuk tahsin suratul Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk bagi para pecinta Quran di luar sana yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tidak hanya di surah Al-Ikhlas namun di surah-surah lainnya, terutama pada Al-Qur'an. Kita niatkan memperbaiki bacaan Al-Qur'an, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran tahsin kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.